Hai friend, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang di channel Alur Cerita Film, Inisial M. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Tom Clancy Without Remorse. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini menceritakan tentang mantan anggota Navy SEALs yang terlibat misi balas dendam. Usai menyaksikan istrinya yang dibunuh oleh salah satu agen Rusia yang juga ingin balas dendam karena gudang senjata mereka telah diobrak-abrik. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja pasang headsetnya, atur posisi duduk, dan jauhi kerumunan. Kita masuk ke dalam alur cerita film Tom Clancy Without Remorse. Gas! Terlihat sebuah tim Navy US yang dipimpin langsung oleh petugas CIA Robert Ritter, Komandan Karen Greer, dan anggotanya John Kelly sedang berada di Aleppo, Syria, dalam misi menyelamatkan satu agen CIA yang disandra salah satu organisasi di sana. Setelah diberi aba-aba oleh Ritter, mereka memulai penyerbuan. Namun, di tengah baku tembak, John Kelly mendapati lawan mereka bukanlah pasukan Syria, melainkan mantan militer Rusia setelah melihat tato di lengannya. Lalu, Kelly menanyakan hal itu kepada Ritter, dan menurut Ritter hal itu tidak penting. Kecurigaan Kelly semakin jelas setelah menemukan berbagai jenis senjata perlengkapan perang Rusia di sana. Setelah baku tembak cukup lama, mereka berhasil mengalahkan militer Rusia tersebut dan menyelamatkan agen yang disandra. Tim John Kelly kemudian meninggalkan tempat itu dengan menggunakan helikopter. Di sana, Kelly marah besar kepada Ritter karena merahasiakan identitas negara lawan yang mereka serbu, hingga menyebabkan beberapa anggotanya tewas. Dan film pun dimulai. Scenes beralih ke 3 bulan setelah kejadian di Syria. Kelly memilih untuk pensiun dari dunia militer dan menimbang-nimbang pekerjaan baru sebagai security. Meski hal itu tidak disetujui oleh istrinya, yaitu Pamela, yang sedang hamil besar dan akan segera melahirkan anak mereka. Terlihat anggota SEAL yang ikut dalam operasi di Syria sedang membuang sampah di depan rumahnya. Lalu, dia ditabrak oleh sebuah mobil dengan kecepatan yang tinggi hingga ia langsung tewas di tempat. Sementara di tempat lain, anggota SEAL yang sedang mengendarai mobil ditembak secara barbar oleh sekelompok orang misterius di dalam mobil tepat di tengah jalan raya. Setelah pulang dari rumah temannya, istri Kelly terlihat bersiap mau tidur, dan Kelly yang sedang asik rebahan mendengarkan podcast di basement. Tak lama kemudian, ada 4 orang bersenjata mematikan aliran listrik di rumah Kelly. Kemudian, menyusup masuk ke dalam rumah. Setelah Kelly menyadari ada tamu yang tak diundang datang, dia langsung mengambil senjata dan naik ke lantai atas. Benar saja, ada penyusup yang telah masuk ke kamar Pamela dan menembakinya, sehingga membuat istri Kelly yang tengah hamil tua itu pun wafat. Tanpa belok kanan kiri, Kelly langsung menembaki penyusup itu dan baku tembak pun terjadi, hingga mengakibatkan datangnya kiamat sugro untuk penyusup itu. 3 dari penyusup itu pun modar. Sementara 1 orang berhasil lolos dan meninggalkan Kelly yang tengah sekarat akibat terkena tembakan di bagian dada dan perut. Kemudian tampak John Kelly yang sedang dilarikan ke rumah sakit. Greer dan Ritter mengadakan pertemuan dengan anggota SEAL yang lain. Ritter berasumsi kalau penyerangan terhadap Kelly CS adalah masalah pribadi, berkaitan dengan barang terlarang, senjata, dan informasi rahasia. Mendengar hal itu, Komandan Greer marah besar kepada Ritter. Dia tahu kalau anak buahnya bukanlah kriminal, seperti yang dituding oleh Ritter. Malah sebaliknya, Greer menaruh curiga kepada Ritter, yang dimana dari awal seperti menyembunyikan sesuatu. Keesokan harinya, Greer menjenguk Kelly yang kini sudah sadarkan diri. Di sini, Kelly memberitahu kalau yang menyerangnya bukanlah penembak kaleng-kaleng. Dan dia juga memberitahu kepada Greer kalau ada 1 orang yang telah berhasil melarikan diri. Kelly meminta kepada Greer memberitahu siapa orang yang bertanggung jawab atas kematian istrinya. Tapi Greer tidak bisa memberitahu informasi yang bersifat rahasia negara tersebut. Kini terlihat John Kelly yang sudah mulai pulih setelah melakukan beberapa terapi rutin. Sementara itu, di tempat lain terlihat Thomas Clay yang sedang mengadakan pertemuan dengan Greer dan Ritter guna membahas bagaimana militer Rusia bisa mendapatkan identitas anggota SEAL. Di sini terungkap bahwa salah satu korban dalam operasi Syria adalah Yuri Selin, putra ketua militer Rusia, dan serangan tersebut mungkin bentuk balas dendam. Ritter mengatakan kalau CIA tidak akan mengadakan penyelidikan lebih lanjut terhadap penyerangan John Kelly CS, mengingat serangan tersebut bermotif pribadi
dan tidak ada keterkaitan langsung dengan pemerintah Rusia. CIA menganggap kalau kedua negara telah impas, karena di kedua belah pihak telah jatuh korban dan juga untuk menghindari konflik baru. Kemudian terlihat Greer yang sedang menemui Kelly dan mengatakan kalau CIA tidak mendukung penyelidikan kasus penyerangannya. Sebagai gantinya, Greer memberi Kelly data paspor penyerang istri Kelly yang tewas. Namun, CIA tidak bisa melacak identitas orang keempat. Greer juga memberi Kelly sebuah nama diplomat Rusia, yang dimana dia adalah orang yang telah bertanggung jawab mengeluarkan paspor keempat penyerang Rusia tersebut. Kelly yang pulang ke rumah dengan dipenuhi kekecewaan, amarah, dan dendam yang memuncak. Lalu dia mengambil perlengkapan senjatanya dan berniat mencari sendiri pembunuh istrinya. Dimulai si diplomat. Ketika di jalan, Kelly menabrakkan mobilnya ke mobil diplomat itu, lalu menyiram mobil tersebut dengan pertalite dan membakar mobil tersebut. Lalu dia masuk ke dalam mobil dan mengancam si diplomat. Dalam kondisi terancam, akhirnya diplomat memberikan identitas orang keempat yang Kelly cari, yang bernama Victor. Kemudian Kelly membunuh diplomat itu dan akhirnya dia dipenjara akibat dari ulah koboinya tersebut. Akibat dari terbunuhnya pejabat Rusia itu, membuat hubungan Rusia dan Amerika kembali memanas. Keesokan harinya, Komandan Greer menemui Kelly di penjara. Dan Kelly memberitahu kalau dia mempunyai informasi yang ingin disampaikan secara langsung kepada Menteri Thomas Clay. Dengan satu syarat, Clay harus mengeluarkan dia dari penjara yang terdapat banyak sekali mafia Rusia tersebut. Ketika waktu asar, terlihat petugas yang ingin membawa Kelly ke suatu tempat. Namun Kelly menolak karena dia curiga kalau petugas tersebut adalah suruhan Rusia. Dan benar saja, terjadi kerusuhan antara Kelly dan petugas tersebut, yang akhirnya dimenangkan oleh Kelly. Tak lama kemudian, Kelly dijemput oleh US Marshal yang diutus langsung oleh Menteri Clay. Lalu dia dibawa ke suatu tempat. Di sana sudah ada Direktur CIA, Menteri Thomas Clay, Ritter, dan Greer yang sudah menunggu. Lalu Kelly memberitahu satu nama, yaitu Victor, orang keempat yang menyerangnya. Dan Victor sendiri ternyata seorang mata-mata Rusia yang berkewarganegaraan Amerika, buronan kakap CIA yang dianggap sudah tewas, dan ternyata dia masih hidup dan bersembunyi di Rusia. Kemudian Menteri Pertahanan mulai merencanakan operasi penangkapan terhadap Victor. Dia mengajak Kelly untuk bergabung dalam misi kali ini. Namun nampaknya Komandan Greer tidak setuju dengan keputusan ini, mengingat Kelly bukan lagi bagian dari tim SEAL. Dan motif Kelly mencari Victor hanya untuk balas dendam atas kematian istrinya. Beberapa hari kemudian, dari Jerman, tim Kelly bersiap untuk pergi menggunakan pesawat sipil yang bertujuan untuk mengelabui militer Rusia. Kelly mulai curiga kepada Ritter, karena Ritter tidak mau ikut satu pesawat dengan timnya, tapi malah menunggu di tempat lain. Di pesawat, Greer yang tahu tujuan Kelly bergabung adalah karena masalah pribadi, dia memperingatkan kepada Kelly agar tidak mengacaukan operasi. Saat mereka sampai di wilayah Rusia dan bersiap untuk terjun, tiba-tiba pesawat mereka ditembaki oleh pesawat Rusia, hingga menyebabkan sayap pesawat mereka terbakar dan terjatuh. Sementara yang lain sibuk menyelamatkan diri, Kelly masih sempat-sempatnya menyelamatkan senjata yang mereka bawa. Beruntung mereka selamat dan sampai di lepas pantai Rusia. Sementara yang lain mulai pesimis dengan misi kali ini, Kelly yang curiga ada orang dalam yang membocorkan rencana mereka, hingga misi mereka gagal bahkan sebelum dimulai. Kecurigaannya pun bertambah besar ketika dia memergoki Ritter membawa koper uang dalam jumlah banyak. Kelly yang emosi pun langsung mencekiknya dan memaksa Ritter memberikan penjelasan yang masuk akal. Ritter bilang kalau uang tersebut akan digunakan untuk menyogok orang Rusia yang akan memberitahu informasi di mana Victor berada. Mendengar penjelasan itu, Kelly batal menghabisi Ritter. Singkat cerita, mereka telah menemukan lokasi Victor. Di sini sebenarnya Kelly bisa langsung saja menembak Victor dari jauh dan membuat film ini selesai. Namun, sutradara tidak menghendakinya sehingga dia mengurungkan niatnya. Malam harinya, mereka memulai penyerbuan. Kelly yang berada pada barisan depan mengunci pintu agar Greer dan Ritter tidak bisa masuk. Dia bermaksud untuk menghadapi Victor sendirian. Betapa kagetnya Kelly melihat Victor yang telah mengenakan rompi bom yang telah ia pakai. Setelah Victor meledakkan diri, di saat yang bersamaan ada penembak jitu yang menembaki tim Kelly hingga mereka kewalahan. Dan anehnya, mereka juga menembaki polisi Rusia yang datang ke lokasi. Dari sini, Kelly dan Greer mulai menyadari kalau operasi ini adalah jebakan.
dan seperti ada konspirasi, yang dimana sebelumnya seolah-olah terjadi agresi tentara Rusia ke Amerika, dan sekarang sebaliknya tentara Amerika melakukan agresi ke Rusia. Dengan bukti tentara Amerika yang tewas di Rusia, dan hal itu pun sudah cukup untuk memulai perang. Kelly yang sebenarnya bukan lagi anggota militer mengorbankan dirinya dan menyuruh anggota yang lain menyelamatkan diri dengan memancing dan mengalihkan perhatian polisi Rusia. Karena kalah jumlah, Kelly kewalahan hingga dia pun harus terkena cipok dari peluru lawan. Kelly yang kehabisan peluru melemparkan granat yang merupakan senjata terakhirnya. Di sini, tim dari Rusia menganggap mereka telah menyapu bersih semua anggota tim SEAL Amerika tersebut. Karena sudah tidak ada lagi perlawanan dari kubu musuh. Padahal, Kelly berhasil lolos dengan menaiki ambulan menuju ke markas mereka. Yang sebelumnya, ia menyamar menggunakan pakaian militer Rusia untuk sampai ke ambulan. Kelly dan Ritter pun kembali menggunakan boot. Di atas boot, Ritter mengatakan kepada Kelly kalau dia akan mengatakan kepada pemerintah kalau Kelly telah mati pada operasi. Dengan begitu, Kelly akan lebih leluasa mencari dalang di balik konspirasi ini. Dan kali ini Kelly mencurigai Thomas Clay, si Menteri Pertahanan, orang yang menyusun semua operasi. Terlihat Clay yang terkejut atas kedatangan Kelly yang secara tiba-tiba di suatu tempat di Washington DC. Lalu Kelly membawa paksa Clay masuk ke dalam mobil dan menginterogasinya. Setelah Kelly mengancam akan menghabisi keluarganya satu persatu, akhirnya Clay mengaku kalau dia adalah dalang di balik bocornya operasi ke Rusia. Dan orang yang bertanggung jawab atas terciptanya konflik panas antara Amerika dan Rusia. Nah loh, dia ingin menciptakan perang dingin untuk memperkuat ekonomi Amerika. Kelly yang tahu kalau dalang dari pembunuhan istrinya adalah atasannya sendiri, tanpa melihat spion, dia langsung banting setir belok kanan lurus menuju jembatan, dan menceburkan mobilnya ke sungai. Kelly pun keluar dari mobil dengan bantuan Greer, sedangkan Clay yang tangannya terikat akhirnya mudar. Beberapa hari kemudian, terlihat sedang diadakannya upacara pemakaman John Kelly yang dimana hal tersebut adalah hoax, dan sebenarnya Kelly masih hidup. Lalu, Ritter menyerahkan rekaman pengakuan kejahatan Clay kepada pemerintah. Atas jasa Kelly membantu pemerintah, Ritter meminta kepada pemerintah membuatkan identitas baru untuk Kelly. Dan dia memulai kehidupan barunya sebagai John Clark. Di akhir film, terlihat Ritter yang sudah naik pangkat menjadi direktur CIA menemui Kelly di Washington DC. Kelly meminta Ritter menyampaikan keinginannya kepada presiden kalau ia ingin membentuk tim yang baru dari berbagai negara yang diberi nama Rainbow Six guna mengungkap kejahatan internasional yang berhubungan dengan pemerintahan. Dan film pun selesai. Jadi, secara keseluruhan filmnya menurut saya memiliki plot dan motivasi karakter yang sudah cukup baik dan menyajikan aksi dan taktik militer yang cukup cerdas. Sayangnya, adegan terbunuhnya istri John Kelly yang seharusnya lebih bisa mendapatkan rasa iba dari penonton kurang tersalurkan. Akibatnya, segmen tersebut terasa B aja. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami menghibur dan menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi pada video-video kami selanjutnya, dan thank you.